Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep teori akuntansi wakaf dan anggaran dana wakaf. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desti Nurfitriani, Dimas Mailani, Lulun Khairiyah, Mia Rizky Ramadhani, Puji Nurnia, dan Siti Muawana. Akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Sementara transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf serta penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazir dan juga penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif. Yang kedua, dasar hukum akuntansi wakaf. Dalam hukum Islam, akuntansi wakaf merujuk pada Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Tidak ada dalil yang secara khusus berbicara mengenai akuntansi wakaf. Namun, terdapat dalil-dalil umum yang menggambarkan posisi akuntansi dalam Islam, di antaranya yang pertama, Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 92, yang kedua Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 261 sampai dengan 262. Yang ketiga Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 282. Yang terakhir Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 282. Dasar hukum terkait pelaksanaan wakaf di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut memang belum secara spesifik mengatur terkait akuntansi wakafnya, namun telah mengatur terkait pendaftaran aset wakaf untuk menjaga profesionalitas para pengelola wakaf. Kemudian yang selanjutnya ada urgensi akuntansi wakaf. Wakaf dalam sistem akuntansi syariah belum cukup banyak dikaji seperti akuntansi syariah yang lainnya. Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah Muslim, sehingga wakaf berpotensi besar untuk dikembangkan, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan manajemen yang profesional. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan suatu regulasi dalam proses operasional, yaitu dengan adanya aturan terkait akuntansi wakaf yang dijadikan acuan oleh lembaga pengelola wakaf. Akuntansi wakaf pada PSAK 112 bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Pentingnya dari akuntansi wakaf yaitu mengatur perlakuan transaksi wakaf yang merupakan transaksi yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada teori akuntansi wakaf. Akuntansi wakaf yaitu proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan oleh nazir yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan PSAK 112, pengakuan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf diakui sebagai aset tambahan wakaf dan imbalan untuk nazir, yaitu kas atau setara kas dari hasil neto atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tersebut. Perlakuan harta benda wakaf dalam akuntansi Indonesia berdasarkan PSAK 112 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Seperti berikut pengklasifikasiannya. Yang pertama, aset tidak bergerak itu seperti kas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, milik satuan rumah susun dan lain sebagainya. Yang kedua, aset bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya
Semua transaksi keuangan lembaga wakaf ini akan dilaporkan dalam 5 bentuk laporan keuangan dasar, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, yaitu aset diklarifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Sementara liabilitas diklarifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang kedua, laporan rincian aset wakaf pada akhir periode. Nazir menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur aset wakaf yang diterima dari wakif dan aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan. Yang ketiga, laporan aktivitas selama periode tertentu, yaitu unsur aktivitas yang dilaporkan meliputi penerimaan wakaf permanen dan temporer, dampak pengukuran ulang aset wakaf, hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan penyaluran manfaat wakaf. Yang keempat, laporan arus kas selama periode tertentu, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pengertian anggaran lembaga wakaf. Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup seluruh aktivitas organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang atau unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Fungsi dan manfaat anggaran bagi lembaga zakat. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran di lembaga zakat. Umumnya, proses penganggaran dimulai paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun fiskal untuk memastikan bahwa anggaran disetujui oleh pimpinan sebelum dimulainya tahun yang baru. Fiscal Management Associates 2015 mengungkapkan setidaknya terdapat 5 langkah dalam mengembangkan anggaran, yaitu membentuk sebuah tim anggaran, membuat kalender anggaran, memajukan proses penganggaran, menyusun anggaran, memantau anggaran. Proses penyusunan anggaran pada lembaga wakaf. Pada tahap penyusunan anggaran ini terdapat 4 hal yang perlu dilakukan oleh lembaga wakaf. Yang pertama, menyusun anggaran biaya atau anggaran pengeluaran. Dalam menyusun anggaran biaya, lembaga wakaf harus menguraikan biaya-biaya terlebih dahulu yang ada di organisasi tersebut atau di lembaga wakaf tersebut. Contohnya biaya gaji, biaya pemasaran program, biaya listrik, biaya alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lembaga wakaf harus menetapkan biaya per unit untuk anggaran variabel dan biaya rata-rata untuk anggaran tetap, dan proyeksi kenaikan masing-masing biaya. Langkah yang kedua, lembaga wakaf menyusun anggaran pendapatan atau anggaran penerimaan dan merencanakan beberapa alternatif skenario pencapaian kinerja. Untuk menyusun anggaran pendapatan, manajer program menetapkan target penerimaan masing-masing program. Namun, target ini bisa saja tidak tercapai sehingga perlu dibuat beberapa alternatif skenario pencapaian kinerja. Langkah yang ketiga, lembaga wakaf harus meramalkan arus kas. Lembaga wakaf membuat ramalan arus kas dengan cara menyusun anggaran kas. Anggaran kas ini berisi penerimaan kas, pengeluaran kas, saldo kas minimal atau saldo kas yang harus tersedia, dan saldo akhir kas. Nah, langkah yang terakhir, yang keempat, lembaga wakaf harus meminta persatuan badan pengurus dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga wakaf harus menyerahkan draft anggaran ke komite keuangan. Yang kedua, manajer senior dan staf keuangan harus membuat revisi anggaran. Yang ketiga, persetujuan oleh komite keuangan dan penyerahan draft anggaran ke badan pengurus. Selanjutnya, badan pengurus menyetujui anggaran tersebut sebelum tahun anggaran dimulai. Bagaimana cara memantau anggaran pada lembaga wakaf?
Sebelum memasuki langkah-langkahnya, ada dua hal yang perlu ditetapkan terlebih dahulu, yaitu pejabat yang bertanggung jawab memantau anggaran baik secara bulanan maupun secara kuartal, dan jenis anggaran yang menjadi tanggung jawab lembaga wakaf. Langkahnya ada 10. Yang pertama, lembaga wakaf harus menentukan target waktu yang mana meliputi menetapkan tanggal target untuk persetujuan pimpinan dan memberikan waktu untuk masing-masing tahapan, termasuk memeriksa kembali dan berdiskusi secara persetujuan sebelum dimulainya tahun fiskal. Langkah yang kedua, menyetujui tujuan-tujuan organisasi yang mana harus memprioritaskan program-program yang sesuai dengan tujuan organisasi, menyusun tujuan keuangan organisasi, dan mengklarifikasi tujuan tahunan dari rencana strategis. Langkah yang ketiga, lembaga wakaf harus memahami kondisi keuangan saat ini, yaitu dengan cara menelaah pendapatan dan biaya tahun berjalan dibandingkan dengan anggaran, meramalkan pendapatan dan biaya akhir tahun, menganalisis dan memahami berbagai varian. Langkah yang keempat, menyetujui pendekatan anggaran dengan menetapkan peran dan tanggung jawab, menyetujui otoritas untuk membuat keputusan, dan menyetujui persentase ketidakpastian yang dapat ditolerir. Langkah yang kelima, mengembangkan draft anggaran biaya dengan cara menentukan biaya untuk mencapai tujuan-tujuan program, menentukan biaya-biaya untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan strategis. Langkah selanjutnya atau langkah yang keenam, mengembangkan draft anggaran pendapatan dengan cara memproyeksikan pendapatan berdasarkan aktivitas-aktivitas pengumpulan dana atau fundraising, dan penerimaan dana juga memproyeksikan pendapatan baru berdasarkan aktivitas-aktivitas baru. Langkah yang selanjutnya, menelaah draft anggaran dengan cara memverifikasi bahwa draft sudah memenuhi tujuan program dan organisasi, menelaah dan mendiskusikan semua asumsi yang digunakan, membuat penyusunan berdasarkan tujuan dan kapasitas untuk dipadankan dengan pendapatan dan beban, dan menelaah draft akhir untuk semua tujuan dan sasaran. Langkah yang selanjutnya, menyetujui anggaran dengan cara menyajikannya pada berbagai komite terkait dan menyajikannya pada dewan untuk meminta persetujuan. Langkah yang ke-9, mendokumentasikan keputusan anggaran dengan cara membuat kertas kerja anggaran, konsolidasi, dan mengajukannya dan menuliskan semua asumsi pada anggaran tersebut. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-10, mengimplementasikan anggaran dengan cara menetapkan tanggung jawab manajemen, menghubungkannya dengan sistem akuntansi, dan memantau dan merespon perubahan sesuai kebutuhan. Nah, itu dia materi dari kelompok kami. Gimana, sudah paham kan? Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung menuju ke WhatsApp group. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.